seekor sapi seputih susu, sebuah jubah semerah darah, rambut sekuning jagung, dan sebuah sepatu semurni emas. Keempatnya adalah syarat yang diajukan oleh penyihir untuk mengabulkan harapan seorang tukang roti dan istrinya agar bisa memiliki keturunan. Semuanya bisa didapatkan jika mereka mencarinya ke dalam hutan. Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Di video hari ini saya akan ceritain alur dari film fantasi musikal berjudul Into the Woods. Ya udah, biar nggak lama, yuk mulai ceritanya. Dahulu kala di sebuah kerajaan yang jauh terdapat sebuah desa kecil yang berada di pinggir hutan. Di sana hiduplah seorang gadis muda, seorang anak laki-laki yang periang, dan seorang tukang roti beserta istrinya. Si gadis muda bernama Cinderella. Ia berharap untuk bisa datang ke pesta yang diadakan raja di istana. Namun ibu tiri dan kedua saudari tirinya mengejek penampilan Cinderella yang kumal dan tak pantas. Ibu tiri kemudian melempar sebaskom kacang ke lantai dan mengatakan jika Cinderella bisa mengumpulkan semuanya lagi serta menyelesaikan semua tugas-tugasnya, maka ia boleh ikut ke pesta. Setelah ibu dan kedua saudari tirinya pergi, Cinderella pun segera bersenandung memanggil dan meminta bantuan burung-burung untuk mengumpulkan kacang. Setelah semua kacang terkumpul, Cinderella dipanggil oleh kedua saudari tirinya untuk membantu mereka bersiap-siap ke pesta. Saat ibu dan kedua saudari tirinya akan berangkat, Cinderella menunjukkan kacang-kacang yang telah dikumpulkan. Namun tetap saja ia tidak diizinkan pergi ke pesta. Cinderella mulai putus asa, namun ia kemudian teringat kepada mendiang ibunya. Cinderella pun segera pergi ke makam ibunya yang berada di bawah pohon willow di dalam hutan. Cinderella pun memulai perjalanannya. Seorang anak laki-laki bernama Jack tinggal bersama ibunya yang miskin. Jack saat itu sedang membujuk sapi kesayangannya agar memberi mereka susu. Sapi itu ia beri nama Milky White karena warna kulitnya yang seputih susu. Sayangnya sapi itu tidak lagi bisa mengeluarkan susu. Ibu Jack tidak memiliki uang lagi, maka ia pun menyuruh Jack untuk membawa Milky White ke pasar yang jauh yang berada di balik hutan dan menjualnya di sana. Jack sangat keberatan, namun ia terpaksa menuruti perintah ibunya. Berkali-kali ibunya mengingatkan agar Jack tidak menerima kurang dari 5 pound sebagai harga jual sapi itu. Jack bersama Milky White pun memulai perjalanannya. Seorang tukang roti dan istrinya bersiap-siap untuk membuka toko mereka. Bertahun-tahun menikah, tukang roti dan istrinya belum juga dikaruniai buah hati. Saat itu seorang gadis kecil berjubah merah datang ke toko roti mereka. Si gadis hendak pergi ke rumah neneknya yang berada di dalam hutan. Neneknya itu sedang sakit dan si gadis ingin membawakannya roti. Tukang roti dan istrinya akhirnya memberikan beberapa roti di dalam sebuah keranjang kepada si gadis. Setelah memastikan si gadis mengetahui arah perjalanan ke rumah nenek, mereka pun mengantarnya keluar toko. Si gadis berjubah merah pun memulai perjalanannya. Tak lama kemudian seorang penyihir datang ke toko roti. Si penyihir mengatakan bahwa ia bisa mengangkat kutukan mandul di keluarga si tukang roti. Ternyata dulu ayah si tukang roti telah mencuri di kebun sayuran milik penyihir demi istrinya yang sedang hamil. Karena itu si penyihir meminta bayi yang ada di perut istrinya sebagai ganti. Tapi setelah itu ayah si tukang roti juga mencuri kacang milik penyihir. Gara-gara kacang itu dicuri, si penyihir pun dikutuk menjadi tua dan jelek. Saat itu si penyihir tetap mengambil bayi itu yang juga adalah adik perempuan si tukang roti. Namun penyihir belum puas, ia kemudian mengutuk keluarga itu menjadi mandul. Penyihir kemudian berkata kepada tukang roti dan istrinya bahwa jika mereka mau mencarikan 4 hal untuknya di dalam hutan, maka kutukan mandul itu akan ia angkat. 4 hal itu adalah seekor sapi seputih susu, sebuah jubah semerah darah, rambut sekuning jagung, dan sebuah sepatu semurni emas.
Bawakan semuanya dalam 3 hari, maka si tukang roti dan istrinya akan segera mendapatkan anak. Tukang roti pun segera bersiap-siap untuk berangkat ke hutan untuk mencari keempat permintaan si penyihir. Di dalam jaket milik ayah si tukang roti, mereka menemukan 6 kacang yang dulu dicuri dan memutuskan untuk membawanya. Si tukang roti kemudian menghafal kembali keempat permintaan itu. Ia juga melarang istrinya untuk ikut dan kemudian memulai perjalanannya. Di makam ibunya, Cinderella menangis. Ia masih berharap untuk bisa datang ke pesta. Kemudian tiba-tiba sosok ibunya muncul di atas pohon. Angin kemudian berhembus dengan kencang, menerbangkan dedaunan yang gugur dan mengelilingi Cinderella. Seketika penampilan Cinderella berubah. Ia memakai gaun berwarna emas, tatanan rambut yang indah, dan sepatu yang juga berwarna emas. Kini ia telah siap untuk menghadiri pesta di istana. Gadis berjubah merah bertemu dengan Tuan Serigala di dalam hutan. Tuan Serigala bertanya kemana ia akan pergi, dan si gadis berjubah merah menceritakan kemana tujuannya. Saat itu Tuan Serigala membujuk si gadis agar tidak terburu-buru, karena di hutan terdapat keindahan yang tak boleh dilewatkan, yaitu banyak bunga-bunga liar yang tumbuh. Si gadis pun terpesona melihat keindahan bunga-bunga dan berhenti sejenak dan memetik bunga-bunga. Kemudian Tuan Serigala pun pergi. Saat itu si tukang roti melihat si gadis berjubah merah dan mendekatinya. Namun si tukang roti tidak bisa berbasa-basi. Ia langsung merebut jubah itu dan membuat si gadis berteriak kencang. Tukang roti akhirnya mengembalikan jubah itu dan si gadis langsung pergi meninggalkannya. Saat itu tiba-tiba ia mendengar suara istrinya. Ia kemudian marah karena istrinya menyusul ke dalam hutan dan mereka pun berdebat. Kemudian Jack dan Milky White muncul. Mereka pun memperdaya Jack dengan menukar Milky White dengan 5 buah kacang yang tadi mereka temukan. Jack mempercayai bahwa itu adalah kacang ajaib. Si tukang roti kemudian menyuruh istrinya pulang membawa Milky White. Jack sampai di rumah dan langsung dimarahi oleh ibunya. Sang ibu kemudian melemparkan kacang-kacang itu dan Jack dihukum tidak mendapatkan makan malam. Sementara itu seorang pangeran mendengar senandung indah dari seorang gadis cantik yang berada di atas menara tinggi tak berpintu. Saat mendekat ia melihat penyihir memanggil nama gadis itu. Ia adalah Rapunzel. Rapunzel kemudian menurunkan rambutnya yang panjang dan membiarkan penyihir memanjat menara dengan rambutnya. Rapunzel memanggil penyihir itu ibu. Gadis berjubah merah menjadi was-was ketika melihat pintu rumah neneknya terbuka. Ia masuk ke dalam dan memanggil neneknya. Namun neneknya yang sedang berbaring di ranjang terlihat sangat aneh. Ternyata itu adalah Tuan Serigala yang menyamar. Ia pun langsung melahap si gadis. Mendengar teriakan si gadis, tukang roti masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan si gadis dan neneknya dari dalam perut Tuan Serigala. Setelah itu si gadis memberikan jubah merahnya kepada tukang roti sebagai rasa terima kasih. Di tengah malam, Cinderella berlari meninggalkan istana dan masuk ke dalam hutan. Ia dikejar-kejar oleh pangeran dan pengawalnya. Saat di hutan, Cinderella menabrak istri tukang roti dan memohon agar tidak memberitahukan keberadaannya dan bersembunyi. Istri tukang roti pun membantu Cinderella, dan setelah pangeran pergi, mereka berdua mengobrol sebentar. Saat Cinderella akan pergi, istri tukang roti melihat sepatu emas yang dipakai Cinderella. Namun saat itu Milky White pun kabur dan Cinderella juga sudah menjauh. Keesokan paginya pohon kacang besar telah tumbuh di depan rumah Jack. Jack kemudian memanjatnya sampai tinggi sekali. Ternyata di atas sana ada tempat tinggal raksasa. Jack kemudian mencuri emas-emas mereka dan turun. Jack segera ke hutan mencari tukang roti dan ingin membeli Milky White lagi. Namun saat tukang roti terbata, Jack mengira bahwa emas yang ia bawa kurang dan ia segera berlari pulang untuk mengambil lebih banyak emas lagi. Saat itu tukang roti bertemu lagi dengan istrinya dan mengetahui bahwa Milky White telah hilang. Tukang roti kembali menyuruh istrinya pulang karena ia akan mencari ketiga benda permintaan penyihir itu sendirian. Saat istri tukang roti sedang berjalan, ia mendengar pembicaraan dua pangeran. Pangeran pertama baru saja mencari seorang gadis semalaman.
Dan pangeran kedua baru saja bertemu dengan gadis yang bernama Rapunzel di atas menara tak berpintu. Ia bahkan menceritakan bahwa Rapunzel sangat cantik dengan rambut panjangnya yang sekuning jagung. Istri tukang roti pun langsung pergi ke tempat yang disebutkan oleh pangeran kedua tadi, dan benar saja ia menemukan menara tak berpintu. Ia pun memanggil Rapunzel. Rapunzel yang mengira bahwa itu ibunya segera melempar rambutnya ke bawah. Istri tukang roti kemudian menarik rambut itu sampai putus terkena besi. Ia pun berlari masuk ke hutan lagi dan kembali melihat Cinderella yang sedang berlari dari kejaran pangeran. Ia pun segera mengejar Cinderella dan mencoba mengambil sepatu emasnya. Namun Cinderella berhasil kabur. Saat itu pangeran pun datang dan bertanya apakah ia mengenal Cinderella, dan istri tukang roti pun menjawab bahwa dia tidak mengenalnya. Pangeran pun kemudian menasehati bahwa hutan adalah tempat yang berbahaya. Istri tukang roti kemudian pergi mencari suaminya yang ternyata telah menemukan Milky White lagi. Namun tiba-tiba Jack datang lagi membawa telur emas. Jack ternyata telah mencuri ayam yang bertelur emas dari raksasa di angkasa. Ia menyerahkan telur itu dan ingin membawa Milky White lagi. Namun kemudian tiba-tiba Milky White terjatuh dan mati. Keesokan paginya pangeran kembali ke menara Rapunzel, dan saat pangeran hendak pergi lagi, penyihir melihatnya dan dengan sihir membuat sang pangeran terjatuh dari kudanya. Matanya pun terkena duri dan menjadi buta. Penyihir kemudian menemui Rapunzel dan memarahinya. Rapunzel kecewa atas tindakan ibunya. Penyihir kemudian memotong rambut Rapunzel menjadi pendek agar tak ada lagi yang bisa menemuinya. Jack bertemu dengan gadis yang sekarang berjubah kulit serigala. Ia pun bercerita mengenai telur emasnya, namun si gadis tak percaya. Jack kemudian menceritakan lagi mengenai harpa milik raksasa yang bisa memainkan nada yang indah. Si gadis pun masih tak percaya dan menantang Jack untuk mengambil harpa itu dan membawanya. Jack menerima tantangan itu dan segera mengambil harpa. Ternyata raksasa itu mengikutinya turun dari pohon kacang. Jack pun segera menebang pohon itu dan si raksasa pun terjatuh dan mati. Di malam terakhir pesta di istana, Cinderella kembali berlari keluar dari istana. Pangeran ternyata telah mengoles lem di tangga istana, dan saat itu Cinderella pun berpikir kenapa ia harus lari. Jika pangeran mau menerimanya, maka hidupnya akan berubah. Cinderella pun akhirnya meninggalkan petunjuk untuk pangeran agar menemukannya, yaitu dengan meninggalkan 11 sepatu emasnya. Saat Cinderella berlari di hutan, istri tukang roti telah menunggunya. Cinderella kemudian ditawarkan untuk menukar sepatu emasnya dengan sebutir kacang ajaib. Namun ia menolak dan melempar kacang itu. Istri tukang roti terus memohon agar Cinderella mau memberikan sepatu itu untuknya. Ia kemudian menukar sepatunya dengan sepatu emas Cinderella dan mengatakan bahwa Cinderella akan lebih mudah berlari dengan sepatu itu. Cinderella pun setuju. Setelah itu, sang pangeran pun segera menuju ke desa mencari gadis muda yang cocok dengan sepatu emas yang ia temukan. Dan saat berada di rumah Cinderella, kedua saudari tirinya mencoba mencocokkan kaki mereka ke sepatu emas. Mereka bahkan sampai memotong tumit dan jempol agar sepatu itu muat di kaki mereka. Namun usaha mereka itu gagal. Cinderella kemudian muncul mendekat dan dengan bantuan pangeran ia memakai sepatu emasnya. Akhirnya pangeran pun menemukan gadis impiannya dan membawa Cinderella bersamanya. Setelah itu para burung menghukum ibu tiri dan kedua saudari tiri Cinderella. Rapunzel dipindahkan oleh ibunya ke pinggir rawa. Tempatnya sangat jauh, lebih dalam di tengah hutan. Saat itu pangeran yang buta masih mencari-cari Rapunzel dan meneriakkan namanya. Rapunzel akhirnya mendengar suara pangeran. Mereka pun bertemu lagi dan berpelukan. Saat itu air mata Rapunzel jatuh ke mata pangeran dan seketika pangeran bisa melihat kembali. Tukang roti dan istrinya sudah memiliki semua syarat kecuali sapi. Mereka kemudian menemukan dan membawa seekor sapi palsu ke penyihir. Tapi tentu saja penyihir tahu bahwa itu adalah sapi palsu. Ia kemudian meminta dibawa ke tempat bangkai Milky White dan menghidupkannya lagi. Jack saat itu melihatnya dan langsung gembira melihat Milky White hidup lagi. Penyihir kemudian menyuruh tukang roti untuk memberi makan sapi itu dengan rambut, sepatu, dan jubah.
Jack kemudian membantu memerah susu sapi, namun tak ada susu yang keluar. Penyihir pun curiga bahwa ada syarat yang tidak tepat. Ternyata keempat syarat itu tidak boleh disentuh oleh penyihir, sedangkan rambut Rapunzel pernah ia sentuh. Jack kemudian memberikan rambut jagung sebagai gantinya, dan ternyata itu berhasil. Si penyihir pun meminum susu dan kutukannya menghilang. Ia kembali menjadi muda dan cantik. Sekarang keinginan mereka semua telah tercapai, tapi cerita belum berakhir. Cinderella akhirnya menikah dengan pangeran, dan pernikahan mereka disambut sukacita oleh seluruh rakyat dari berbagai wilayah. Sekarang hidup Jack dan ibunya telah berubah, mereka menjadi kaya raya. Dan tukang roti beserta istrinya sekarang sudah memiliki seorang bayi laki-laki. Di sana juga ada Rapunzel bersama pangerannya merayakan pernikahan Cinderella dan pangeran. Di saat pangeran sedang berdiri bersama Cinderella di pinggir kastil untuk menyapa rakyat, tiba-tiba saja sebuah gempa bumi terjadi. Semua orang ketakutan, termasuk Rapunzel yang langsung berlari pergi meninggalkan pangerannya. Orang-orang pun segera berlarian pulang. Tukang roti bersama istri dan bayinya berlarian di hutan. Namun hutan itu tampak berbeda dari sebelumnya. Hutan tampak kacau, pepohonan banyak yang rubuh. Saat itu mereka pun melihat gadis berjubah kulit serigala sedang duduk termenung. Ternyata rumah si gadis telah hancur. Ia dan ibunya pun terpisah. Rumah neneknya pun sekarang telah hancur. Tukang roti kemudian mengajak si gadis untuk ikut bersama mereka mencari jalan kembali ke desa. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan rombongan dari istana, yaitu pelayan pangeran dan ibu tiri serta kedua saudari tiri Cinderella yang buta. Mereka semua kebingungan atas apa yang telah terjadi. Saat itulah tiba-tiba gempa datang lagi, namun ternyata getaran itu bukanlah gempa bumi, melainkan seorang raksasa wanita yang sedang marah mencari keberadaan Jack. Raksasa itu adalah istri dari raksasa yang mati waktu Jack menebang pohon kacang. Ternyata satu kacang yang dilempar Cinderella di hutan waktu itu tumbuh, dan itulah yang menjadi penyebab raksasa wanita itu bisa turun. Saat itu penyihir pun muncul, disusul oleh ibu Jack. Rombongan itu kemudian mengaku tidak melihat Jack. Ibu Jack berusaha melindungi anaknya dengan marah-marah kepada raksasa itu. Namun kemudian pelayan pangeran mendorong ibu Jack agar tidak bicara lagi hal-hal yang bisa membuat raksasa marah. Mereka kemudian mengecoh raksasa dan asal tunjuk mengatakan bahwa Jack bersembunyi di arah sana. Raksasa itu mengancam bahwa jika mereka berbohong maka ia akan melukai mereka semua, dan ia pun pergi. Sementara itu ternyata ibu Jack didorong terlalu kencang oleh pelayan pangeran sehingga kepalanya terbentur dan ia pun sekarat. Pelayan pangeran serta ibu tiri dan kedua saudari tiri Cinderella segera pergi untuk bersembunyi dari raksasa. Sedangkan ibu Jack tak bisa bertahan dan meninggal dunia. Penyihir berpikir untuk menyerahkan saja Jack kepada raksasa itu, tapi ditentang oleh tukang roti. Penyihir kemudian pergi dan bertemu dengan Rapunzel yang sedang menyendiri. Namun Rapunzel tidak lagi mengenalinya karena penyihir itu telah berubah menjadi muda dan cantik. Saat itu pangeran pun datang dan hendak membawa Rapunzel lagi, namun dicegah oleh penyihir. Ia kemudian hendak menyerang pangeran dengan sihir, namun tak ada sihir lagi di dirinya. Rapunzel yang marah kepada penyihir kemudian pergi ikut dengan pangeran dan tidak ingin lagi melihat penyihir. Si penyihir pun bersedih karena ditinggalkan oleh Rapunzel. Tukang roti dan istrinya kemudian berpencar mencari keberadaan Jack. Sementara itu bayi mereka dijaga oleh gadis berjubah kulit serigala. Istri tukang roti kemudian bertemu dengan pangeran atau suaminya Cinderella. Dan istri tukang roti kemudian memberitahu pangeran bahwa raksasalah yang telah menyebabkan kekacauan. Saat itu pangeran pun merayu istri tukang roti yang walaupun berusaha menolak tapi tetap saja terbuai oleh rayuan dan ketampanan pangeran. Setelah berhasil merayu istri tukang roti, pangeran pun pergi. Istri tukang roti saat itu merasa galau atas kesalahan yang telah ia perbuat. Ia kemudian berniat kembali ke rombongannya, namun ia telah lupa dari arah mana ia datang tadi. Ketika itu raksasa tadi pun mendekat. Istri tukang roti berusaha berlari menjauh, namun ia malah berakhir di pinggir jurang dan terjatuh.
Di bagian hutan yang lain, si tukang roti melihat Cinderella sedang duduk di makam ibunya yang juga telah porak-poranda. Ia pun mengenali Cinderella sebagai sang putri. Namun Cinderella saat itu berpakaian seperti rakyat biasa. Tukang roti kemudian menawarkan agar Cinderella ikut dengan rombongannya mencari jalan kembali ke desa. Setelah berkumpul kembali dengan gadis berjubah kulit serigala dan bayinya, tukang roti terus menunggu istrinya. Namun istrinya tak kunjung kembali. Saat itu penyihir pun datang membawa Jack. Jack kemudian memberitahu bahwa ia tadi melihat jasad istri tukang roti di bawah jurang. Si tukang roti pun sangat bersedih. Ia akhirnya menyalahkan dirinya karena membiarkan istrinya sendirian di tengah hutan. Si penyihir ingin menyerahkan Jack kepada raksasa. Tukang roti kemudian menyalahkan Jack atas datangnya raksasa ke tempat mereka. Jack pun balik menyalahkan tukang roti karena telah menipunya dengan kacang ajaib. Mereka semua pun akhirnya bolak-balik saling menyalahkan. Pada akhirnya penyihir kemudian mengatakan bahwa saling menyalahkan tidak akan menyelesaikan apapun. Penyihir pun muak terhadap semuanya. Ia kemudian melemparkan semua kacang miliknya yang tersisa untuk membuat dirinya dikutuk kembali. Dan benar saja ia pun kembali dikutuk. Namun kali ini ia tersedot ke dalam tanah yang dia pijak dan tanah itu pun menjadi rawa yang bisa menghisap semua hal. Tukang roti akhirnya putus asa dan menganggap bahwa dirinya bukanlah ayah yang baik bagi bayinya. Ia pun pergi meninggalkan bayinya kepada Cinderella. Tak lama si tukang roti berjalan, ia melihat ayahnya. Tukang roti menyalahkan ayahnya karena telah mencuri kacang milik penyihir dulu, sehingga semuanya menjadi seperti sekarang. Ayahnya pun meminta maaf atas semua yang telah terjadi kepada putranya. Namun tukang roti tidak mau mendengarkan. Ayahnya kemudian berkata bahwa saat ini tukang roti itu telah mengabaikan putranya sendiri, sama seperti yang telah dirinya lakukan dulu. Tukang roti pun akhirnya pergi dari ayahnya. Ia berjalan kemudian berhenti untuk merenung sejenak dan menangis. Setelah itu ia pun kembali ke rombongan Cinderella. Ia menggendong bayinya dan berusaha menenangkannya. Mereka semua kemudian membuat rencana untuk membunuh raksasa. Mereka pun menjadikan Jack sebagai umpan untuk menarik si raksasa agar datang ke arah rawa penghisap. Cinderella pun memanggil burung-burung dan meminta bantuan mereka. Burung-burung juga memberitahu Cinderella mengenai pangeran yang telah menggoda wanita lain. Namun Cinderella tak peduli lagi. Saat tukang roti bersama Jack dan gadis berjubah kulit serigala pergi membuat ketapel, pangeran datang dan melihat Cinderella. Saat itu Cinderella pun menolak untuk pergi bersama pangeran dan memilih memutuskan hubungan. Pangeran pun pergi. Si gadis kemudian kembali ke tempat Cinderella tanpa jubah karena jubahnya dipakai untuk membuat ketapel. Sementara itu tukang roti dan Jack sedang memanjat pohon. Saat itu tukang roti pun memberitahu mengenai ibu Jack dan Jack bersedih. Ketika raksasa wanita telah datang, mereka kemudian memanggilnya dan mengarahkannya ke arah rawa. Dan tanpa disadari raksasa telah menginjak rawa penghisap itu cukup lama sampai ia kesulitan bergerak. Mereka melempar raksasa itu dengan batu dan kemudian raksasa itu terjatuh dan tertimpa pohon besar. Akhirnya mereka semua selamat dari raksasa. Tukang roti menawarkan agar mereka semua tinggal bersama-sama. Ia kemudian menggendong bayinya yang menangis dan duduk. Ia takut apakah ia mampu merawat putranya. Tukang roti kemudian mulai menceritakan kisah petualangan mereka semua kepada bayinya, dan bayi itu berhenti menangis. Cinderella, Jack dan si gadis duduk mendekat dan ikut mendengarkan kisah mereka. Dan cerita pun berakhir. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini. Misalnya bahwa kita harus hati-hati dengan apa yang kita inginkan karena keinginan kita kadang membawa konsekuensi yang tidak terduga. Apalagi hikmah dari film ini menurut kamu? Tulis di komen ya. Nah, sekian teman-teman cerita hari ini. Makasih udah nonton sampai akhir ya. Kalau kamu punya request film boleh tulis di komen. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.